Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina al-mustafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa salihil a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dapat kembali bersama bercengkrama dalam taman-taman surga insyaallah, yaitu tempat di mana kita bersama-sama menambah khazanah keilmuan kita, menambah wawasan kita, tentunya dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan agar kita selalu ingat bahwasanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan adalah menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena sudah sepantasnya orang itu kalau semakin berilmu, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Manhajun Yaumiyun li Thalibil Ilmi karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah hari ini kita telah sampai pada pembahasan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian. Setelah kita membahas tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita selalu bersama Allah, menjalani hari-hari kita selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa saja yang harusnya kita lakukan dalam aktivitas keseharian kita? Apalagi sekarang kita setelah diuji atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wabah Covid ini. Apakah kita hanya menghabiskan waktu 24 jam ini hanya untuk tidur-tiduran saja? Hanya untuk main HP saja? Tentunya tidak. Apalagi bagi seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, tentunya kualitas dirinya dihitung atau dilihat dari bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu kosongnya. Baik, kita mulai. Salisan, amaluka al-yaumi ghairal mafrudat. Jadi di sini Syekh rahimahullah tidak membahas hal-hal yang sudah diwajibkan. Yang dimaksudkan diwajibkan seperti sholat 5 waktu, itu wajib. Seorang yang balik tentunya langsung wajib sholat 5 waktu. Bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Dan bagi kaum wanita disunahkan untuk sholat di rumah. Idza kunta minal laili fadhkurillaha ta'ala wad'ullaha bima syi'ta fa inna ad-du'a fi hadzal mautin hariyun bil ijabah. Salah satu di antara amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan sholat malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Salah satu keutamaan orang yang melaksanakan salat malam, insyaallah derajatnya akan menjadi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disunahkan untuk melaksanakan salat malam? Karena dulu para sahabat pun
sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Juga pada zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in sangat menjaga sekali sholat malam. Bahkan mereka tidak sholat malam 1 hari saja menyesalnya seumur hidup. Saking mereka menjaga sholat malam itu. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya di setiap sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi. Maka di sepertiga malam ini barang siapa yang berdoa akan dikabulkan. Barang siapa yang meminta akan diberikan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampun, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah. Waqra' qaulallahi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab hatta tahtima surat Ali Imran wa hiya asra ayat. Dan di sini Syekh mengajarkan kita sunnah, walaupun tidak wajib untuk membaca ayat ini, tapi alangkah indahnya ketika kita melaksanakan sholat malam sambil bertadabbur, bertafakur dengan kenikmatan Allah dengan membaca akhir surat Ali Imran. Yang kedua, sholli ma kutiba laka fi akhiril laili wahtim sholataka bil witri. Sebagaimana kita tahu, sholat isya tersendiri itu sunnahnya diakhirkan di pertengahan malam. Nah, apabila kita mengakhirkan sholat isya kita misalnya sampai jam 12 malam, alangkah baiknya sebelum tidur kita juga sholat witir. Akan tetapi sholat witir dalam satu malam itu hanya sekali. La witroni fil lailah, yang artinya tidak ada 2 witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sebelum tidur sudah melaksanakan sholat witir, kemudian kita bangun, kemudian sholat tahajud, tidak perlu untuk sholat witir lagi. Jadi gimana? Ya seperti itu tadi. Kalau kita takut tidak bangun tahajud, kita sholat witir sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin kita bisa sholat tahajud, bisa sholat witirnya setelah selesai sholat tahajud. Begitu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hafidh ala ma tayassara laka min adkaris sabah qul mi'ata marrah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satu amalan yang sunnah di dalam kehidupan seorang muslim, apalagi bagi seorang penuntut ilmu, adalah membaca zikir pagi dan petang. Untuk apa sebenarnya? Tidak lain dan tidak bukan zikir pagi dan petang untuk menjaga kita. Kalau kami pribadi biasanya membaca Hisnul Muslim. Di situ ada zikir pagi dan petang. Terserah teman-teman mau membaca dari kitab Al-Maqsurat atau Hisnul Muslim atau kitab-kitab yang lain yang menuliskan tentang zikir pagi dan petang. Insya Allah kalau kita mau untuk mengamalkannya setiap pagi dan petang, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Di antaranya yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan salah satu zikir yang amat sangat penting. Bahkan kami ingat ketika wukuf di padang Arafah pun para jamaah haji dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Artinya apa? Orang yang membaca doa ini akan mendapatkan pahala yang besar dan manfaat yang besar. Apabila kita tahu manfaatnya, ini sungguh besar manfaatnya. Mi'ata marrat. Kalau bisa waktunya longgar, baca 100 kali. Apalagi di waktu liburan 100 kali. Kalau tidak sempat 100, 10 kali. Tidak sempat 10, 1 kali. Tidak apa-apa, lebih baik iya tapi sedikit daripada tidak sama sekali. Ingat, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang banyak tapi jarang,
Tapi lebih baik sedikit tapi istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sedikit tapi dia istiqomah. Ikhwan akhwat sekalian, yang keempat, poin keempat yaitu sholli raqatai duha. Tentunya pagi hari setelah kita tadi bertahajud, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian sholat fajar. Jangan sampai sholat tahajud kemudian malah ketiduran, tidak sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Sunnahnya dapat, wajibnya malah ketinggalan. Jangan sampai. Jadi habis tahajud baca Quran, sholat subuh, murojaah, kemudian baca zikir paginya. Kemudian kalau sudah syuruk, sekalian sholat syuruk, sholat sunnah syuruk. Kemudian bisa dilanjutkan dengan sholli raqatai duha, sholat 2 rakaat sholat duha. Tentunya selama kita di waktu sholat duha, kita boleh di situ sholat sunnah duha, boleh 2, boleh 4, boleh 8, terserah bagaimana kita punya waktu longgar dan kemampuan kita. Dan jangan lupa doanya, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka, hingga akhir. Dan yang terakhir, ikhwan dan akhwat sekalian, yaitu hafidh ala adkaril masai ma tayassara laka minha. Bukan hanya zikir pagi saja, zikir petangnya juga harus dijaga. Usikum wa nafsi bitaqallah. Sungguhnya kami memberikan nasihat ini bukan hanya untuk antum-antum saja, untuk diri kami sendiri juga. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan berarti. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Sungguhnya kalau kita itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya amalan wajib saja yang harus kita kerjakan, amalan sunnah pun juga harus dikejar. Jadi secara intisarinya dari apa yang kita kaji hari ini, yaitu ada 5, yaitu sholat tahajud, sholat witirnya, sholat duha, zikir pagi, dan zikir petang. Insya Allah kalau ikhwan dan akhwat sekalian istiqomah mengamalkan ini, apa yang akan didapatkan? Tentunya amalan-amalan atau pekerjaan ikhwan dan akhwat sekalian akan menjadi rapi dan dipenuhi dengan barokah. Nah ini yang penting, barokah. Kenapa ulama-ulama terdahulu ada yang umurnya hanya 40 tahun, ada yang hanya bahkan 30 tahun, tapi karya-karya kitabnya sangat masya Allah, bermanfaat dan sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena umurnya barokah, hari-harinya barokah, waktu-waktunya barokah. Maka agar kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang penuntut ilmu, ingin agar waktunya itu barokah, tidak terbuang sia-sia, naudzubillah malah untuk maksiat, nah, minimal kita amalkan ini ibadah-ibadah yang sunnah ini. Sebenarnya masih banyak amalan ibadah sunnah yang lain. Mungkin mau puasa Senin Kamis bisa, puasa Daud bisa, memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya. Di sini hanya contoh, tapi setidaknya kalau memang kita tidak mampu yang banyak, yang sedikit ini, 5 poin ini kita jaga, kita lakukan. Dan kalau kita sudah berusaha istiqomah, kita ajak teman-teman kita nasihati dan kita dakwahi keluarga-keluarga kita, agar senantiasa kalau orang yang kita ajak, yang kita dakwahi ini mengerjakan, antum juga mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu nisfu ajri fa'ilihi. Demikian pembahasan topik kita dari lanjutan kitab Manhaj Yaumi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sungguhnya manusia tidak luput dari salah dan lupa. Dan apabila ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sholihil a'mal. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.